Tapi Habib, Nabi Muhammad itu tidak pernah kami dengar dalam sejarah menghidupkan orang yang mati seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi Habib, saya tidak pernah mendengar dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu punya mukjizat bisa memindah istana dalam waktu yang singkat seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Para ulama berkata, para hadirin, semua mukjizat yang pernah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu semuanya ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kalau memang di dalam kehidupan Nabi mukjizat yang pernah dilakukan oleh mereka para nabi terdahulu tidak dilakukan oleh Muhammad SAW, itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa, para hadirin. Tapi kita harus sadar yang namanya mukjizat itu dikeluarkan atau ditampakkan oleh Allah pada diri para nabi itu bukan untuk sekedar pamer. Para nabi itu dan rasul ditampakkan sama Allah mukjizatnya bukan untuk seperti halnya menjadi orang yang agar ditonton oleh umatnya. Kalau ibarat sekarang itu seperti sirkus gitu, sangat menampakkan kehebatannya, bukan. Tujuan mukjizat itu bukan untuk itu. Para nabi menampakkan mukjizatnya, para hadirin, karena ada keadaan-keadaan terdesak yang memang harus ditampakkan. Contoh, Nabi kita Muhammad SAW di antara mukjizatnya, para hadirin, bisa mengeluarkan air dari sela-sela jari jemarinya. Yang hingga detik ini semua para ulama sepakat bahwasanya air yang paling afdal yang pernah ada di muka bumi ini adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya ada orang sekarang yang tangannya bisa keluar air, mungkin sudah diviralkan. Bukan orang lain yang viralkan, kadang dirinya sendiri yang memviralkan. Oh ya, nih coba lihat tangan saya bisa keluar air, kan itu orang sekarang ya. Oh kebal, tidak bisa tersayat oleh pisau, sengaja dia viralkan. Dia tunjukkan, nih siapa yang berani lawan aku nih. Dia pernah pukul-pukul tangannya pakai pedang. Di atas dengan dengan kertas. Wah ini coba nih asli, ini tajam musuhnya, pukul-pukulkan ke pedang, dipamerkan di media sosial. Kalau para nabi bukan niatnya seperti itu. Kalau ini kan cari ujian, kalau ini kan cari pengikut supaya banyak diikuti dulu sebelum banyak pengguna internet, pengguna handphone Android semacam sekarang. Ada kabar di berita orang di Jawa Timur siapa itu bisa mengeluarkan duit dari belakang kursinya, kira-kira banyak betul sekalian. Wah, saya yakin kalau saya bisa seperti itu nanti jamaahnya berudah, sampai pintu gerbang perumahan ditutup nanti. Nah, kenapa? Duit, semuanya pengen ya, semuanya pengen uang. Bukan pengen nyari ilmunya, cari duitnya. Beda aku sekarang mencari yang betul ya. Dan ini para hadirin, kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu. Para nabi menampakkan mukjizat bukan untuk menampakkan dulu saya nabi hebat nih saya ada, bukan. Tapi karena ada keadaan-keadaan terdesak yang memang harus mengeluarkan atau Allah harus tampakkan mukjizat tersebut, para hadirin. Nah, contoh ketika Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya yang sampai sekarang menjadi air yang paling afdal yang pernah ada di muka bumi. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba. Sebaik-baiknya air adalah air yang pernah bersumber baina asabi'in nabiyil muttaba, dari jari jemari Nabi al-muttaba yang diikuti. Jadi sebaik-baiknya air yang keluar di dunia ini adalah air yang keluar dari jarinya Nabi yang nomor 1. Yaitu himam zamzamin, kemudian yang kedua air Zamzam. Nah, yang sekarang ada, semoga kita semuanya ditakdirkan sama Allah bisa minum air Zamzam langsung di Mekah dan Madinah, insyaallah. Oke, amin ya. Jadi yang pertama air yang keluar dari jari jemari Nabi, dan itu sudah ada, tidak bisa kita rasakan saat ini. Semoga nanti di surga bisa merasakannya. Yang kedua air Zamzam, yang sekarang masih ada orang hati. Jadi kalau panjenengan kok Allah takdirkan haji sama umroh, usahakan sebanyak mungkin minum air Zamzam.
Kenapa? Karena air Zam-Zam itu air yang berbeda para hadirin. Ada seorang sahabat para hadirin, tiap hari dia puasa sunnah, tiap hari puasa dahar, tiap hari puasa. Semakin hari bukan semakin kurus tapi semakin gemuk. Kenapa? Karena ternyata sahabat ini kalau berbuka hanya menggunakan air Zam-Zam, dan dia niat ketika minum air Zam-Zam, ya Allah gantikan air ini sebagai ganti makanan dalam perutku. Sehingga air Zam-Zam para hadirin menjadikan perutnya kenyang, seakan-akan Allah isi dengan makanan yang banyak. Jadi tiap hari bukanya, sahurnya hanya minum air Zam-Zam tapi tambah gemuk. Kalau air Indonesia, jangan sahur sama buka tiap hari pakai air putih aja kira-kira berapa? Puasa tiap hari 3 bulan aja, kurus keren, pengen lah. Nah, ini beda air Zam-Zam, makanya dikatakan air Zam-Zam air yang mulia, dan Nabi katakan dalam hadisnya, ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam manfaatnya untuk orang yang minumnya sebagaimana apa yang dia niati. Jadi panjenengan yang minum air Zam-Zam, bisa nggak minum air Zam-Zam untuk supaya rezeki lancar? Bisa, niat saja. Terus tidak usah mikir nyambung hendaknya. Kadang ada orang mau pikir itu apa sambungannya, coba. Air masuk ke dalam perut sama lancar rezeki. Oh, itu bukan urusan kita, Pak. Itu berarti kita sudah ibarat batas tanah itu, kita sudah melewati batas tanah yang bukan milik kita. Mau bangun rumah, ternyata tembok yang paling ujung melebihi daripada batas yang ada di sertifikat. Berarti kita sudah kelewat batas ini, sudah melampaui batas, tidak boleh. Artinya kalau panjenengan minta sama Allah, tidak usah jenengan pikir caranya Allah gimana. Itu seakan-akan kita meragukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadikan sebab doa kita akhirnya dikabulkan sama Allah. Sama seperti halnya kalau saya butuh duit, saya datang ke rumah jenengan. Saya datang ke rumah Pak Haji Didik misalnya, Pak Haji, saya lagi butuh duit nih Pak Haji, bentar lagi mau ngacor nih Pak Haji, butuh duit ratusan juta, tidak punya duit saya. Utanglah Pak Haji sama jenengan, boleh nggak kira-kira Pak Haji? Tapi saya ragu, jenengan mau sadar ngutangi pulang. Kira-kira gimana? Saya tuh ragu, mau utang ke jenengan ini saya ragu. Kira-kira jenengan pegang duit banyak enggak ya? Kira-kira gimana? Sehingga yang paling diusir, terus utang kurang ajar, ya sama. Jadi kalau kita minta sama Allah, tidak usah jenengan pikirkan caranya Allah itu gimana, orang ini. Caranya Allah tidak akan bisa kita cerna dengan akal sehat kita. Karena apa yang menurut akal kita mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Apa yang menurut akal kita mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Makanya saya pernah ceritakan, ada satu orang hadirin di Surabaya, miskin, tapi semangatnya untuk berikhtiar luar biasa. Dia tidak punya kerjaan, sehingga tiap hari itu kerepotan untuk kasih makan keluarga ini kerepotan. Tapi semangat, setiap hari keluar dia usaha, melamar kerja, masuk ke setiap toko, mungkin ada yang mau menerimanya sebagai pegawai, ditolak. Terus nanti kalau ada orang yang mungkin butuh bantuan bawa barang, dia bantu orang ini. Tiap hari seperti itu kerjaan. Tapi dia melihat Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepadanya satu hal yang tidak pernah dia pikirkan dalam hidupnya. Subhanallah, ketika dia berjalan, orang hadirin mencari pekerjaan, ikhtiar dari rezeki, tiba-tiba ada mobil oleng. Akhirnya mobil itu masuk ke dalam sungai, dan warga mulai suudzon di saat itu. Ya sama lah seperti kita. Kadang kita nih kalau lihat mobil oleng titik pasti ngomongin apa? Mabuk, padahal ngantuk karena mabuk. Apa bedanya tuh Pak? Mobil oleng kalau disetir sama orang yang mabuk sama orang ngantuk sama aja oleng. Tapi karena gampang-gampang suudzon, akhirnya apa, warga harus berbeda, nyemplung bendang nanti kapok, gitu. Dan ditolong sama warga, cuma dilihat aja. Apalagi orang sekarang kalau ada kecelakaan bukan nolong malah video. Dan saya gregetan kan. Ini orang yang masih bernapas, boleh dilarikan ke rumah sakit. Yang punya kendaraan naikkan mobilnya bawa ke rumah sakit, tidak di video. Nanti kadang sudah sok jadi wartawan dadakan, niki guys yang ada kecelakaan kepatihan, monggo yang mungkin tahu ini keluarganya siapa segera datang ke lokasi.
Jenengan turun dulu, tidak usah pakai video-video. Akhirnya ini memanfaatkan situasi belanya, ya. Supaya nanti yang nonton di media sosialnya viral banyak, akhirnya diundang di TV. Coba para hadirin, ini kecelakaan dan ditolong sama masyarakat, cuma dilihat aja. Atau mungkin masyarakat juga mau nolong, bingung karena sudah masuk ke sungai. Subhanallah, satu orang tadi yang miskin loncat dia ke sungai, para hadirin, masuk ke dalam untuk mengambil daripada orang yang kecelakaan yang berada di dalam mobil. Sedangkan kondisinya tidak sadarkan diri. Kalau dibiarkan terus kan akan mati nanti, kehabisan nafas. Dikeluarkan dari mobilnya, dibawa naik ke daratan para hadirin, kemudian diantar ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dia tunggu, dia dampingi korban kecelakaan ini sampai keluarganya datang. Keluarga datang, korbannya belum sadar. Sampai akhirnya para hadirin, korban sadar, korban tanya kepada keluarga, siapa yang tolong saya? Saya hanya ingat ketika mobil saya masuk ke dalam sungai. Setelah itu saya tidak sadarkan diri, saya tidak tahu siapa yang mengeluarkan saya dari mobil ketika mobil saya masuk ke sungai. Nah, kemudian korbannya berkata, ada satu orang yang dia menolongmu menggunakan baju muslim tadi. Ternyata yang korban ini bukan muslim, bukan muslim. Akhirnya kata si korban, oh ini berarti dia sangat berjasa sekali bagi hidup saya. Tolong kabarkan kepada teman-teman pegawai-pegawai saya untuk cari informasi siapa orang yang nolong saya. Akhirnya dicari informasi orang hadirin. Begitu si korban sudah bisa beraktivitas kembali, didatangi rumah si miskin ini, didatangi. Silaturahim ingin mengucapkan terima kasih. Ngobrol-ngobrol, berbincang, kemudian korban kecelakaan tadi bertanya, Bapak ini kerjanya apa? Kok lewat di jalan itu? Apa mungkin lagi kerja di situ? Dia katakan, si miskin katakan, udah, saya tidak punya pekerjaan. Kebetulan saya lagi nyari kerjaan. Lewat situ kok saya dapat ada mobil oleng masuk ke sungai. Tidak ada yang berani nolong saya, yang nolong kata si bapak. Oh, jadi bapak ini lagi nyari pekerjaan ya? Saya lagi nyari pekerjaan. Kebetulan Pak ini akhir tahun, saya lagi cuci gudang. Saya punya pabrik elektronik. Pabrik kipas angin, ya. Jadi punya kipas angin, pokoknya peralatan rumah, kipas angin, AC dan macam-macam itu, kulkas, TV. Ya. Saat ini saya lagi cuci gudang, itu kami obrol di satu gudang dan saat ini barangnya pun belum habis. Itu satu gudang Pak, semua elektronik yang ada dalam gudang tersebut semuanya saya berikan untuk Bapak. Coba dapat elektronik satu gudang. Akhirnya apa yang terjadi para hadirin? Dia punya toko elektronik besar, dia punya keuntungan yang besar, sekarang jadi orang yang kaya di Surabaya. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabulkan doa hambanya, tidak masuk di akal kan? Sehingga kalau panjenengan ingin berdoa kepada Allah, tidak usah mikir caranya Allah gimana. Makanya kalau minta sama Allah yang banyak, tidak usah ditahan-tahan, diumpet-umpet, tidak usah. Yang banyak minta sama Allah, karena Allah memiliki segalanya. Karena kita ini kalau mau minta sama Allah kan ngempet-ngempet ya. Itu kadang ngempetnya bukan karena sungkan, tidak enak, tapi karena ragu kira-kira apa iya bisa dalam waktu yang singkat Allah berikan kepadaku uang yang banyak atau hajat yang besar ini. Sekarang kadang ada di antara kita yang kalau meminta ya Allah, kira-kira panjenengan berani tidak minta ini sama Allah, ya Allah tolong besok berikan kepada saya duit 1 miliar. Nah, jarang kita minta seperti itu ya. Kenapa kita jarang minta seperti itu? Karena mungkin bagi otak kita mustahil. Cuma hitungan jam, besok pagi kita bisa dapat 1 miliar. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi para hadirin, kembali kepada pembahasan kita. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu bisa mengeluarkan air dari jemarinya bukan ingin menunjukkan kehebatannya, bukan, tapi karena ada keadaan terbesar yang memang Nabi harus mengeluarkan air dari jemarinya. Kapan itu? Di saat peperangan, di saat perjalanan yang panjang, para sahabat kehabisan bekal, kemudian Nabi minta wadah. Kalau istilah orang sekarang itu mangkok. Nabi minta mangkok, Nabi masukkan jarinya di satu sisi di mangkok tersebut, kemudian keluar air dari jari Nabi Muhammad dan terus memenuhi mangkok, dan sahabat diperintahkan sama Nabi Muhammad untuk mengambil air dari sisi yang lain. Jadi airnya akan tumpah.
disuruh nadai. Ada yang langsung ambil dengan tangannya kemudian diminum sampai semuanya minum dengan puas, dan mereka mengatakan sungguh tadi perut kami merasa lapar sekali begitu kami minum, walaupun tidak banyak daripada air yang keluar dari jari-jari Muhammad. Kami merasakan perut kami penuh dengan makanan. Dan ini para hadirin mukjizat. Sama Isra dan Mi'raj juga mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita berusaha untuk menjadikan kisah ini masuk di akal kita, tidak akan pernah masuk. Tidak akan pernah masuk. Karena apa? Kalau kita punya akal ini para hadirin, kita punya akal ini lemah, sehingga akal kita tidak akan mampu mencerna bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang jenengan saya suruh berangkat malam hari ini jalan kaki dari Masjid Ar-Rayyan ke Masjid Istiqlal. Kira-kira bisa pagi sampai ya? Sampai tidak? Padahal sama-sama negaranya, sama-sama Indonesia, bahkan pulaunya sama, Pulau Jawa. Tapi tidak sampai. Kenapa? Karena itulah menurut kebiasaan manusia, akal sehat tidak akan sampai. Menurut akal manusia yang lemah ini tidak akan sampai. Tapi kalau menurut Allah bisa jadikan semuanya sampai. Nabi kita Muhammad jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di saat zaman itu para hadirin yang kendaraan hanya menggunakan binatang. Onta itu sudah paling kaya kalau punya onta. Istilah orang sekarang itu ya sudah punya, orang bumi mas punya Lamborghini. Itu zaman dulu onta itu kendaraan yang paling mahal. Yang juga mahal di zaman itu kuda. Kalau yang tidak terlalu banyak hartanya, mereka punya kendaraannya keledai. Keledai itu kados saat ini kados mobil tahun 70-an itu kan. Ben 1 kilometer mogok. Keledai itu kan pelan, kadang diaturnya susah. Mobil-mobil tuanya gitu diatur susah. Kepingin cepat malah jadi mogok. Itu mau seperti itulah keadaan di zaman dahulu. Tapi Nabi bisa melewati Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dan itu mampir-mampir para hadirin. Nabi berjalan menggunakan buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak langsung mampir, turun di satu bukit, sholat, diperintahkan sholat oleh malaikat Jibril. Sholat Nabi kita Muhammad 2 rakaat, kemudian naik 2 rakaat lagi, berangkat lagi. Malaikat Jibril di perjalanan tanya, ya Muhammad, atadri di mana? Tahukah kamu di manakah tadi kamu sholat? Wahai Muhammad, tidak wahai Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril berkata, tadi kamu sholat di Bukit Tursina, yang di situ Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi para hadirin, sholat lagi, ditanya sama malaikat, wahai Muhammad, tahukah ini tempat di mana kamu berada? Tidak wahai Jibril, ini ada Baitul Laham. Kalau orang sekarang bilangnya Bethlehem. Ini tempat di mana Nabi Allah Isa alaihi salam dilahirkan. Wahai Muhammad, berangkat lagi, turun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Ditanya malaikat Jibril, Nabi jawab tidak tahu wahai Jibril. Ini wahai Muhammad Thayyibah, yang di sini nanti kamu akan berhijrah, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah punya sifat atau punya nama lain Al-Munawwarah dan At-Thayyibah. Al-Munawwarah yang bersinar, At-Thayyibah yang baik, kota yang bersinar dan kota yang baik. Dan banyak lagi tempat-tempat yang didatangi oleh Nabi Muhammad. Begitu sampai Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat. Nabi Muhammad sholat seperti tadi. Kemudian begitu selesai daripada sholatnya, Nabi melihat ke belakang, ternyata banyak orang di belakang. Yang tadi Nabi datang masih sepi, ini sudah banyak orang di belakang. Ada yang sedang ruku, ada yang sudah sujud, lagi sholat masing-masing. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka ini wahai Muhammad adalah nabi-nabi yang dari awal Allah ciptakan sampai akhir wahai Muhammad. Semuanya mereka sedang sholat di belakang ini.
Begitu mereka semuanya sholat selesai para hadirin, kemudian sholat berjamaah dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi yang diperintahkan untuk menjadi imam. Dan itu menjadi isyarat bahwasanya Nabi adalah afdhalul anbiya wal mursalin, paling baiknya Nabi dan paling baiknya Rasul. Ini sedikit para hadirin kisah Isra dan Mi'raj. Tapi sayang, kisah Isra dan Mi'raj ini para hadirin mulai banyak dilupakan oleh umat manusia. Sehingga kita hidup di masa yang banyak orang tua tidak memahami kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi. Sehingga mereka pun juga tidak punya bekal untuk bercerita tentang Isra Mi'raj kepada putra putri mereka yang masih kecil. Putra putrinya menjadi dewasa, tidak mengetahui kisah Isra Mi'raj Nabi, sama mereka pun juga tidak bisa menceritakan kepada anak-anaknya lagi. Terus seperti itu para hadirin sampai akhirnya Isra Mi'raj menjadi satu mukjizat Nabi yang saat ini banyak dilalaikan dan dilupakan oleh manusia, terutama oleh umatnya sendiri. Dan ini caranya mereka orang-orang kafir agar menjauhkan kita daripada Nabi kita Muhammad SAW. Setan itu para hadirin memang dipersiapkan oleh iblis. Setan itu pasukan-pasukannya iblis dipersiapkan untuk menjadikan manusia lalai. Ketika Allah murka sama iblis karena kesombongannya, Allah itu tidak hancurkan iblis. Allah itu mau menghancurkan iblis, mau membinasakan iblis, tapi iblis minta tambahan waktu, minta tempo waktu sampai ila yaumil akhir, sampai hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali, sampai hari kiamat. Orang iblis minta waktu, Allah berikan fa'anta minal mudharin, kamu wahai iblis aku beri waktu. Nah, kemudian iblis dengan sombongnya dia berkata, maka ya Allah, niscaya aku akan lalaikan semua daripada hamba-hamba. Sehingga iblis itu selalu ingin menjadikan kehidupannya dengan lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka punya pasukan, iblis ini punya pasukannya setan. Setan itu terbagi dua. Saya tidak insi wal jin, ada setan manusia, ada setan jin. Setan jin tidak terlihat, tidak kasat mata, tidak terlihat mata kita. Tapi setan manusia ini terlihat dan terkadang kita pun ikut dengan mereka. Contoh para hadirin, coba jangan dahulu flashback dikit. Kita flashback kembali ke cerita masa kecil kaum panjenengan, apalagi panjenengan yang sudah sepuh daripada saya. Di zaman saya itu dulu, kalau kita pergi ke desa, satu desa yang punya TV satu, kira-kira yang punya TV satu, TV-nya kecil, udah kayak TV sekarang proyektor gede. Real Madrid, Liverpool, pakai proyektor, besar. Piala dunia bisa nonton rame-rame, RW, bukan lagi RT, RW bisa nonton rame-rame. Kalau dulu TV-nya kecil, warnanya apa? Hitam putih. Itu yang kalau mau nonton, itu sudah kayak nonton bioskop di rumah orang. Yang belakang tidak bakal kelihatan gambarnya, cuma dengarkan suaranya aja. Kadang yang paling belakang pun juga tidak dengar suaranya, cuma sekedar ingin asik-asikan ngumpul aja. Akhirnya dilihat dengan TV yang kecil, warna yang masih hitam putih, ternyata banyak orang yang suka. Setan manusia mulai berpikir lagi, kita aneh ya, diperbesar lagi TV-nya, mungkin lebih banyak lagi yang suka. Akhirnya diperbesar lagi TV-nya. Kemudian program di dalam TV pun juga diperbanyak lagi. Yang dulu ya tontonannya apa misalnya Sri Mulat, zaman dulu tontonannya berita, sekarang sudah bermacam-macam. Kadang diletakkan di waktu-waktu yang di saat itu kita diwajibkan ibadah. Sinetron muncul waktu adzan maghrib, sepak bola muncul waktu mendekati subuh. Wah ini lagi seru nih, dua sama, eman-eman sholat tiga. Tidak mau sholat eman-eman nonton nih. Nanti kita lihat terus. Oh ternyata diperbesar TV-nya, kemudian diperindah, diperbanyak programnya semakin banyak, ditambah lagi macam-macam sudah. Kemudian muncul HP enek TV si santri, HP Cina ada TV ini antena, supaya orang bisa nonton. Itu sama seperti orang kalau mau
mancing gitu. Oh, kalau saya cuma mengandalkan pancing, ya dapatnya per pancing satu ikan. Itu pun kalau dapat, berarti saya harus pakai jaring biar banyak. Setan pun juga gitu. Gimana caranya agar umat manusia ini terus semakin hari semakin jauh dari Allah, dan inilah sudah buktinya. Sekarang kita hidup di masa yang bukan hanya anak muda yang tersesat, tapi yang tua pun juga ikut tersesat. Dengan adanya media televisi, kemudian ditambah dengan internetnya, kemudian kalau dulu HP, tidak ada yang punya HP, kalau dulu orang punya HP itu sudah yang paling kaya sedesa. Itu pun HP-nya sudah seukuran seperti sepatu dulu, HP ini gede, abot, HP ini sudah kayak bawa palu, botol HP ini. Oh, itu sudah keren, kaya. Kalau sekarang semuanya, mau yang masih kecil, yang muda, yang tua, semuanya pakai HP. Wah, kadang yang tua sudah kayak anak-anak. Kalau dulu banyak orang anak-anak kecil karena tuntutan keadaan menjadi lebih dewasa sebelum waktunya. Masih kecil sudah bisa bertanggung jawab ngurusi adik-adiknya. Kalau sekarang yang tua semakin hari semakin kayak anak-anak. Melihat orang tua sudah rambutnya putih semua main game online. Kadang di majelis kita sini, ini warung kopi ya Pak, sudah punya cucu karena masih ini. Akhirnya berusaha sama ini. Ya begitulah keadaan zaman para hadirin. Oleh karenanya para hadirin, tugas kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani Allah, beriman kepada Nabi dengan cara kita mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai penutup para hadirin yang sering kami singgung dan banyak disinggung oleh para ulama di setiap acara-acara Isra dan Mi'raj, yaitu sebuah kejadian yang Nabi dapati ketika Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang tadi kami katakan, Nabi mendapati banyak dan menyaksikan banyak daripada keindahan dan bahkan hal-hal yang itu menjadi isyarat tentang keadaan-keadaan kaumnya, keadaan-keadaan umatnya. Sehingga Nabi juga melihat ada sekelompok kaum yang ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, kepalanya dihancurkan oleh Allah dengan menggunakan sesuatu yang keras yang terbuat dari panasnya api neraka para hadirin, yang menjadikan setiap kepala daripada kaum-kaum itu hancur. Pecah kepalanya, dikembalikan lagi sama Allah seperti semula. Pecah lagi, dikembalikan lagi, terus seperti itu. Bahkan mereka teriak minta tolong, tidak ada satupun kata Nabi Muhammad yang menolongnya. Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, Jibril, ya Jibril, makhluk siapa mereka wahai Jibril? Apa kata Nabi Muhammad? Mereka ini wahai Muhammad, umat-umatmu yang mereka nanti disiksa oleh Allah sebab mereka di dunia berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi para hadirin, kita lihat bahasanya malaikat Jibril, tatasaqal ru'usuhum anis sholah. Kepala mereka merasa berat kalau sudah masuk waktu sholat. Mikir, bukan senang. Yang harusnya dengar Allahu Akbar, itu harusnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Kau takdirkan aku masuk untuk menjalankan sholat duhur misalnya, sholat asar, sholat maghrib, isya, harusnya bersyukur. Tidak, dia berat. Ya Allah, sholat maneh. Jadi kadang tanpa kita sadari sering kita seperti itu. Seorang suami ngomong sama istri, "Wes ada isya, Bu. Karena gue mawan maghrib pada kau wes isya." Itu kan menunjukkan berat, menunjukkan seakan-akan ya Allah, baru saja pulang dari masjid sudah mau ke masjid lagi, baru aja sholat maghrib kok sudah isya. Kata malaikat Jibril, berat mereka melaksanakan sholat, yang artinya mereka masih sholat tapi nganggap sholat itu beban. Nganggap salat itu adalah bukan suatu hiburan, sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan hiburanku di dalam sholat. Tapi kalau kita merasa terbebani para hadirin, kata malaikat Jibril, mereka dihancurkan kepalanya wahai Muhammad berulang kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih
lebih menjadikan hati kita khawatir para hadirin. Bagaimana kiranya jika ada di antara mereka umatnya Nabi yang bukan hanya berat menjalankan sholat, tapi mereka justru dengan sengaja meninggalkan sholat. Ada seorang laki-laki para hadirin yang dia punya saudara perempuan wafat. Sebagai seorang kakak atau adik laki-laki, dia yang mengurusi semua kebutuhan pemakaman, termasuk membantu di saat itu untuk menggali makam saudarinya. Begitu saudarinya sudah dimandikan, dikafani, kemudian disolati, maka saudari itu pun diberangkatkan ke kubur. Sampai di kuburan, adiknya yang menerima jenazah saudarinya hingga meletakkan di liang lahat, mengadani dan mengiqomahinya. Sampai akhirnya kubur itu pun ditutup, para hadirin dan semua para pelayat kembali pulang. Termasuk adiknya ini yang laki-laki pun juga ikut kembali pulang. Di tengah-tengah perjalanan, si adik melihat kantongnya kosong. Kemudian adik ini pun terkejut dan dia kaget karena apa? Tadi dia berangkat ke makam, dia bawa dompet. Dia bawa dompet. Lah kemudian pulang dari makam, dompetnya tidak ada. Akhirnya dia kembali ke arah kuburan para hadirin. Diperhatikan di jalan, jangan-jangan dompet itu jatuh. Dicari sampai ke kuburan kakaknya yang perempuan tadi ini, ternyata dompet tidak ketemu. Di situ dia mulai yakin, jangan-jangan ini dompet saya jatuh ketika saya memasukkan jenazah kakak saya ke dalam yang lain. Dan ini pelajaran juga buat kita. Kalau jenengan menguburkan orang yang wafat, usahakan kantongnya dikosongi. Usahakan kantongnya dikosongi. Urusan semua dunia, cincin, jam, semuanya lepas. Letakkan dulu, titipkan kepada saudara yang lain supaya tidak ada yang masuk ke dalam kubur, karena itu juga akan berdampak buruk bagi yang ada di dalam kubur. Akhirnya si saudara laki-laki ini berkata dalam hatinya ini, jangan-jangan jatuh di dalam kubur kakak. Dia tolak-toleh, tidak ada warga, biar tidak disebut sama warga, digali kubur kakaknya. Rupanya tidak duit-duit mana ini, digali kubur kakaknya untuk cari dompetnya yang hilang. Baru setengah dia gali, para hadirin, belum kelihatan ini jenazah kakaknya yang dikuburkan. Tiba-tiba kuburan menjadi panas dan keluar api. Ini disebut oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, termasuk Isyaratul Al-Qibad. Kemudian kalau tidak salah dalam kitab Faidul Mustafa juga disebutkan para hadirin. Tiba-tiba panas dan keluar api. Kemudian kaget dia loncat ke atas, ditutup kuburnya dengan tanah, lari ke rumah sambil nangis. Ketemu sama si ibu, nangis. Ibunya kaget. Kalau istilah orang turun-ngatur ini, dolenya apa nangis? Kenapa kok nangis? Ampun, tidak usah sedih. Insya Allah kakak istirahat dengan tenang, kata si ibu. Akhirnya laki-laki ini, si adik ini cerita, bukan gitu Bu, tadi saya itu menguburkan kakak saya, bawa dompet saya hilang. Saya yakin kalau mungkin dompet saya ini jatuh di kubur kakak, saya gali kubur kakak. Lah kok ternyata keluar api yang membara dari dalam kubur kakak. Tolong ibu sampaikan kepadaku, kira-kira apa kesalahan kakakku sampai dia disiksa? Tidak butuh waktu yang lama oleh Allah, baru hitungan menit sudah dibakar kuburnya oleh Allah, sudah dibakar jasadnya oleh Allah dalam kuburnya. Apa kata si ibu? Sampai nangis ibu katakan, kakakmu itu wahai putraku, dulu waktu hidupnya di dunia suka nunda-nunda sholat. Bukan tidak sholat, nunda-nunda sholat. Disiksa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama kali yang akan ditanya oleh Allah nanti daripada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Sehingga sholat penentu kebahagiaan kalau panjenengan para hadirin di dunia hingga nanti di akhirat. Kalau saat ini kita istiqomah sholat, insya Allah kita akan hidup bahagia dunia akhirat. Tapi kalau ternyata kita malas-malasan sholat, kita berat menjalankan sholat, atau bahkan kita punya keluarga tidak sholat kita biarkan, maka kita termasuk orang-orang yang nanti akan terseret ke dalam neraka. Bahkan Allah sudah siapkan nerakanya. Namanya neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Dikatakan oleh para malaikat kepada penghuni Saqar,
Kemudian mereka para penghuni neraka sakal mengatakan lam nakum minal musallin, karena kami dulu waktu hidup di dunia tidak pernah sholat, walam nakum minal miskin, dan kami tidak pernah berbagi makanan kepada orang-orang yang miskin. Allah siapkan neraka khusus bagi mereka yang tidak sholat para hadirin. Maka mari, sebagaimana yang kami sering sampaikan kepada masyarakat, selagi masih ada di keluarga kita yang tinggal seatap dengan kita, yang satu kantor dengan kita, kok mereka tidak sholat, jangan harap Allah berkahi semua yang ada di situ. Walaupun kita sholat, walaupun mungkin seorang suami di rumah itu ahli sholat, tapi istrinya tidak sholat, suaminya diam aja, percuma. Nanti istri ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri akan berkata, ya Rabb, suamiku memang benar ahli sholat, tapi dia tidak pernah mau mengajarkanku sholat, ya Allah. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, khud, ambil ini suami beserta istrinya, masukkan ke dalam neraka. Anaknya muncul, bapak ibunya ahli sholat, anaknya berkata, ya Allah, orang tuaku mau masukkan ke surga, kenapa aku anaknya ke neraka, ya Rabb? Aku tidak sholat karena orang tuaku sibuk dengan sholatnya sendiri. Aku tidak ngerti kalau sholat itu wajib, bahkan aku tidak sadar, ya Allah, kalau ternyata siksamu terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat begitu besar. Karena sebab orang tua aku sibuk ngaji sendiri, tidak pernah ngajak aku ngaji, ya Allah. Maka ya Allah, jangan jadikan mereka orang-orang yang masuk surga, ya Allah, karena sebab mereka aku seperti ini. Allah katakan kepada para malaikat, ambil bapak ibu itu, masukkan ke neraka bersama anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena yang para hadirin, jangan pernah tinggalkan sholat. Dan sambil kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua yang hadir Allah jadikan ahli sholat. Yang tinggal di perumahan ini semuanya ahli sholat. Anak keturunan kita semuanya ahli sholat bila yaumil kiamat, dan tidak Allah jadikan satu pun dari anak cucu kita sampai hari kiamat yang mereka meremehkan sholat. Dan semoga Allah mudahkan hati kita untuk selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tanamkan dalam hati kalau panjang dengan cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini langsung tutup dengan doa singkat. Awak dia Bapak Ibu ngapunten sangat, nanti ada acara lagi di Mojoroto lah. Di mana Mojoroto? Sana ya. Saya bingung arah di sini. Di Mojoroto. Oke. Jadi agak jauh, nanti kasihan para jamaah yang di sana nunggu para hadirin, sehingga kami tutup dengan doa singkat saja, dan nanti kita salat berjamaah. Kemudian saya pamit. Mohon maaf tidak bisa ramah-tamah dengan panitia. Semoga nanti Allah mempertemukan lagi di bulan-bulan yang akan datang. Dan pesan kami para hadirin, sekarang kita ada di bulan Sya'ban, kita ada bulan Sya'ban, jadi memperingati Isra Mi'raj itu bukan hal yang salah jika diperingati di luar bulan Rajab. Tiap hari kita peringati baik Isra Mi'raj ini. Tadi saya baru ceritakan satu kejadian yang Nabi dapati ketika Isra Mi'raj. Kalau dia diadakan semuanya, ini butuh setiap hari. Besok diadakan Isra Mi'raj lagi kalau kita. Tiap hari undang ustaz, undang kiai gantian. Kalau bisa, kalau sudah bulan Rajab itu harusnya seperti Ramadan gitu. Seperti Ramadan kan tiap hari mas tarawihnya tarawih. Tarawih betul tiap hari. Antara kalau Rajab berarti tiap hari harusnya Isra Mi'raj. Kalau ini semuanya paham, ternyata Isra Mi'raj itu kisahnya seperti ini. Paham betul supaya kita yang orang tua ini bisa cerita sama anak-anak kita. Coba sing diceritane hal-hal tidak karuan gitu. Jadi diceritane pemain bola gitu. Terus begini bapak nonton Ronaldo. Tidak ada manfaatnya itu, tidak ada manfaatnya. Ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian para hadirin, karena di bulan Sya'ban, ingat bulan ini bulan turunnya ayat perintah sholawat, sehingga perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Insya Allah dengan berkah sholawat kabul semua hajat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti di pertengahan Sya'ban ada satu malam yang mulia. Karena nanti ini rutinannya sebulan sekali sama saya. Selapan sekali. Jadi nanti kalau seandainya pun ada rutinan lagi, ya ketemunya Ramadan. Kalau memang ada rutinan, tidak ada berarti Syawal ketemu. Itu pun kalau ketemu Syawal, karena di Dzulqa'dah kadang baru ketemu ya. Nah, ini para hadirin, malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia. Kalau bisa diadakan kumpulan di masjid, undang masyarakat baca doa bersama. Karena dikatakan malam nisfu Sya'ban malam yang mustajab. Eman-eman dan kawan panjenengan tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pulang ke rumah dilingkari, cari tanggal yang di situ menunjukkan tanggal malam Sya'ban. Ingat-ingat, pasang alarm dari sekarang, jangan sampai lupa perbanyak doa di malam nisfu Sya'ban.
Kalau guru-guru kita mengajarkan baca Yasin, ya baca Yasin, kemudian kita isi dengan doa setelahnya, karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang baca surat Yasin di waktu malam, besoknya Allah ampuni semua dosanya. Allah ampuni semua dosanya. Kemudian para hadirin, nanti masuk Ramadan, di bulan Ramadan yang semangat untuk ibadah, yang semangat untuk ibadah, tarawihnya pun juga yang semangat. Ojo me awal-awal kok. Kalau sudah awal Ramadan nunggu pengumuman dari TV, pengumuman Kementerian Agama mengumumkan hari ini malam 1 Ramadan, sehingga masyarakat dianjurkan untuk menjalankan salat tarawih penuh. Benar tidak Haji? Kalau awal tarawih penuh bukan penuh. Kira-kira oleh minggu ketiga atau berapa? Semangat ini semakin maju, ya. Semakin maju tak pantang mundur. Ini para hadirin, jangan, karena ciri-ciri orang yang sukses di bulan Ramadan itu orang yang semangat mulai awal sampai akhir. Ciri-cirinya orang sukses di bulan Ramadan semangat dari awal sampai akhir. Jadi semuanya yang hadir semoga semangat terus ibadahnya. Tarawihnya nanti bulan Ramadan tidak pernah bolong, insyaallah. Gemar sedekah, lancar rezeki insyaallah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan suratul Fatihah dengan niat semoga dengan berkah suratul Fatihah dan rahasia yang Allah sembunyikan di dalam suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa kaum panjenengan. Dosa anak-anak kita, dosa istri kita, orang tua kita, nenek kita, leluhur kita, dan semua orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan para ahli taubat dan nasuha. Dengan taubat dan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Dan semoga yang hadir Allah panjangkan umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah wafatkan kita nanti di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah mudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang mendapati ada masalah dalam rumah tangganya segera Allah berikan solusi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diridai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah semuanya ahli salat, semuanya ahli Quran, semuanya ahli ibadah. Dan Allah jaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari fitnah akhir zaman. Dan Allah jaga kita semuanya daripada hal-hal yang Allah benci. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaulah panjenengan termasuk orang-orang yang Allah takdirkan bisa berziarah Makkah dan Madinah setiap tahunnya bersama keluarga dan orang-orang kita cintai. Ala hadhihi wa ala kulliyatin salihah bi jahi Nabi wa ala nabiyina hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.